warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sri Rahma Putri dengan NIM 21136037, jurusan Geografi NK Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat tanah. Yang pertama, pengertian tanah. Bila merujuk pada pendapat Muhammad Isa Darmawijaya, merupakan suatu akumulasi tubuh alam bebas yang menduduki sebagian besar permukaan planet bumi ini. Di tanah inilah dapat tumbuh tanaman, dan tanah juga memiliki beragam sifat khusus sebagai akibat dari pengaruh iklim dan jasad hidup yang membentuknya. Sifat-sifat tanah. Di permukaan bumi ini ada berbagai jenis tanah yang bisa ditemukan. Masing-masing tanah yang terletak di tempat-tempat yang berbeda ini juga memiliki sifat-sifat yang berbeda satu sama lain. Sifat-sifat tanah ini dibedakan dalam beberapa golongan, yakni sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, dan biologi tanah. Subbab pertama yaitu kita akan membahas tentang sifat fisik tanah. Sifat-sifat fisik dari tanah ini meliputi beberapa hal, berupa tekstur tanah, konsistensi tanah, warna, suhu, lengas, permeabilitas tanah, porositas tanah, dan juga drainase tanah. Tekstur tanah merupakan perbandingan dari partikel debu, pasir, serta lempung dalam suatu massa tanah. Tekstur tanah ini sangat mempengaruhi kemampuan tanah dalam hal daya serap air, ketersediaan air dalam tanah, infiltrasi, dan juga laju pergerakan air. Sedangkan struktur tanah adalah susunan atau pengikatan dari butir-butir tanah yang membentuk agregat tanah dalam berbagai bentuk, ukuran, serta kematapannya. Di lahan yang berupa rawa atau gurun, struktur tanah ini kurang baik dan tidak terbentuk dikarenakan butiran tanahnya yang sifat tunggal atau tidak terikat sama lain. Struktur tanah ini juga bisa berubah dari struktur tanah aslinya, dikarenakan tindakan manusia. Misal, kegiatan para petani dalam melakukan pembajakan, pemupukan, serta pengolahan tanah yang bisa mengubah struktur tanah aslinya. Konsistensi tanah merupakan sifat fisik tanah yang menunjukkan besar kecil gaya kohesi dan adhesi tanah pada berbagai kelembapan. Konsistensi tanah bisa dipahami sebagai reaksi tanah ketika terdapat tekanan, seperti gejala gelincir, kegemburan, kelihatan, dan juga kelekatan tanah. Warna tanah merupakan suatu hal yang bisa menjadi petunjuk dari beberapa sifat tanah lain. Penyebab umum dari adanya perbedaan warna permukaan tanah ini adalah karena adanya perbedaan kandungan bahan organik dalam tanah. Semakin tinggi kandungan bahan organik, maka tanah akan semakin gelap warnanya. Suhu tanah merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan mikrobiologi dan perkecambahan dari biji tanaman. Secara umum, semakin tinggi suhu suatu tanah hingga mencapai batasan tertentu, maka semakin meningkat pula kegiatan mikrobiologi dan perkecambahan yang bisa terjadi. Langas tanah juga bisa disebut sebagai kelembaban tanah. Langas tanah ini adalah kandungan air yang mengisi sebagian atau seluruh pori-pori tanah yang terdapat di atas permukaan air tanah. Permeabilitas tanah merupakan kecepatan air dalam merembes ke dalam tanah secara horizontal dan vertikal melalui pori-pori tanah. Kecepatan perembesan air ini dipengaruhi oleh tekstur tanah. Permeabilitas tanah juga diartikan sebagai kecepatan tanah dalam meresapkan air ke dalam kondisi jenuh. Porositas tanah merupakan perbandingan dari pori-pori dalam tanah terhadap volume massa tanah. Drainase tanah adalah kemampuan tanah dalam mengalirkan serta menghapuskan kelebihan air yang ada dalam tanah atau permukaan tanah. Pada bagian kedua, kita akan membahas sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah meliputi beberapa hal, yaitu bahan organik, unsur hara, dan juga pH tanah. Bahan organik tanah ini terdiri dari tanaman serta hewan yang ada di dalamnya, yaitu pupuk hijau, pupuk kandang, kompos, kotoran, lendir cacing, serangga, serta binatang-binatang besar lainnya. Kandungan bahan organik tanah bisa dikenali dari warna tanahnya. Tanah yang di dalamnya mengandung bahan organik tinggi relatif akan memiliki efek warna tanah coklat hingga hitam. Unsur hara. Unsur hara merupakan unsur-unsur kimia yang diperlukan oleh tanaman untuk tumbuh. Unsur hara yang disediakan oleh tanah ini dimanfaatkan oleh tanaman sebagai bahan makanan atau nutrisi. Sebab tanaman juga membutuhkan unsur hara esensial di samping kebutuhan akan oksigen dan karbon dioksida. pH tanah. pH tanah merupakan sifat kimia tanah yang menunjukkan derajat keasaman dari tanah.
pH tanah ini bisa disebut normal jika nilainya berkisar 6,6 hingga 7,5. Pada pH tanah inilah seluruh unsur hara tanah yang terpenting, seperti nitrogen tersedia dengan baik. Sedangkan bila tanah pada kondisi sangat asam dengan pH kurang dari 4,0, maka reaksi kimia dalam tanah bisa menyebabkan unsur-unsur dalam tanah seperti Hi, Mn, dan Fe memiliki konsentrasi tinggi. Akibatnya hal ini justru bersifat meracuni. Pada bagian ketiga, kita akan membahas sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah ini dibentuk oleh zat pada tanah yang berupa partikel-partikel tanah, bahan-bahan organik, serta organisme tanah. Sifat biologi tanah dipengaruhi oleh beberapa unsur, meliputi: yang pertama, total mikroorganisme tanah. Ini merupakan jumlah total dari mikroorganisme yang ada dalam tanah yang berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah. Yang kedua, jumlah fungi atau jamur tanah. Jumlah fungi atau jamur tanah merupakan ketersediaan dari fungi di dalam tanah yang berperan dalam membantu dekomposisi bahan organik pada tanah yang bersifat asam. Selanjutnya, jumlah bakteri pelarut fosfat. Jumlah bakteri ini merupakan bakteri tanah yang berperan dalam mempengaruhi perubahan organik dengan cara melarutkan kandungan fosfat yang ada dalam tanah. Dan yang terakhir itu total respirasi tanah. Total respirasi tanah merupakan pengukuran dari respirasi tanah yang akan menentukan tingkat aktivitas mikroorganisme tanah. Jika tingkat sirkulasi tanah semakin tinggi, maka jumlah organisme tanah juga akan semakin banyak. Baiklah, sekian dari pembahasan sifat-sifat tanah kali ini. Sekian dan terima kasih.